90 derajat ya, 90 derajat, 45 atau sampai dengan 120 derajat supaya dia bisa ditembak dari segala penjuru. Pakai manual production kita bisa pilih ya yang 2,4, katakanlah saya pakai power beam misalkan. Kita bisa mendapatkan kecepatan transfernya, kecepatan bandwidthnya itu bisa sampai dengan 184 Mbps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan share sedikit tentang bagaimana cara kita mendesain sebuah jaringan wireless ya atau WLAN yang akan kita gunakan untuk point to point. Ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita buat sebagai acuan atau untuk membantu. Alamatnya dengan menggunakan di link.ui.com. Nah, ini nanti bisa kita buat sebagai acuan ya untuk bagaimana kita mendesain jaringan wireless sebelum nanti kita membuat jaringan yang sebenarnya. Ini adalah tampilan dari ISP Designer Center yang merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Ubiquiti atau ui.com di sini. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan ya untuk mendesain sebuah jaringan WLAN. Di sebelah kanan di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Silahkan bisa dicoba sendiri-sendiri saja. Nah, yang paling penting di sini ada untuk tampilan desain mapnya ya. Jadi di sini bisa kita terrain, kemudian ada building, kemudian ada satelit. Nah, tapi kalau saya lebih suka untuk yang menggunakan yang satelit gitu ya. Nah, untuk mendesain sebuah jaringan PTP point to point atau point to multi point, nanti kita bisa memilih dulu lokasi areanya di sini. Nah, kita bisa klik misalkan daerah mana misalkan ya. Oke, saya pilih Sumeneb misalkan. Maka nanti akan kita diarahkan atau dibawa mapnya ke Sumeneb. Nah, nanti kita tinggal arahkan saja anten masternya atau anten access pointnya sama stationnya. Katakanlah misalkan salah satu contoh, misalkan saya akan membuat sebuah anten di sini. Jadi kita bisa ada pilihan di atas, ada place your AP, kemudian ada PTP link, kemudian juga bisa internet backbone. Nah, kalau saya lebih suka yang menggunakan yang place your AP di sini. Jadi kita bisa taruh access point kita di mana, di titik sesuaikan dengan yang anten kita misalkan begini ya. Nah, kemudian secara otomatis nanti kita akan diberikan diberikan access point sama CPE-nya atau kliennya di sini. Nah, kliennya di sini otomatis ada dua. Nanti kita bisa hapus juga salah satunya kalau misalkan kita mau hapus ya. Katakanlah kita akan menghapus yang nomor 1, kita bisa klik saja yang nomor 2 misalkan ya, kita bisa klik kemudian kita bisa remove link gitu ya. Jadi kita tinggal satu saja di sini. Nah, untuk produk ya. Jadi di sini kita sudah punya, katakanlah untuk titik kliennya misalkan saya mau taruh di sini. Kalau taruh di sini nanti kita akan kelihatan di sini kira-kira jaraknya itu sekitar 488,82 meter. Nah, kalau misalkan saya mau tarik lagi yang lebih jauh, nah, di sini kan kelihatan untuk coveragenya ya. Teman-teman di sini bisa kelihatan coveragenya. Ini adalah anten kliennya. Jadi di sini ada beberapa warna sesuai dengan yang ada di pojok kanan atas ini. Warna ini nanti menunjukkan coverage average-nya ya. Jadi kalau misalkan merah di sini, ini berarti strong. Artinya sinyal yang kita dapatkan itu sangat baik, maksimal. Kemudian lebih lagi di luarnya ini kan area yang agak merah orange itu berarti sinyalnya kurang, kemudian yang kuning itu kurang dan seterusnya. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kontur atau ketinggian. Kalau di bahasa jaringan di bahasa wirelessnya itu nanti di sini ada namanya Fresnel-nya juga ya. Ada Fresnel, kemudian ada line of sight, kemudian ada distance dan segala macam. Nah, kita kembali lagi ke sini. Katakanlah kita akan naruh di posisi ininya akan kita taruh di sini misalkan ya. Dengan jarak
8,2 km. Berarti link capacity-nya di sini sudah kelihatan, dapatnya sekitar 405 Mbps untuk maksimalnya. Nah, perangkatnya apa yang digunakan? Perangkatnya yang digunakan kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini perangkat yang digunakan adalah LTU Rocket ya. Kita menggunakan Rocket yang ini dengan anten sekitar 19 dBi dengan coverage-nya atau ring-nya itu 120 derajat. Nah, kenapa sedangkan di klien itu nanti kita akan menggunakan modelnya yang LTU yang seperti ini ya. Ini light beam ya. Ini menggunakan light beam. Nah, untuk kalau misalkan kita memiliki spesifikasi anten tersendiri, kebetulan di sini kan antennya sudah otomatis keluar ya. Di sini antennya sudah otomatis keluar karena kita menggunakan auto product selection di sini di atas. Kalau misalkan kita memiliki spesifikasi produk tersendiri, khususnya untuk yang ingat simulasi ini anten hanya yang disediakan itu adalah anten yang produknya Ubiquiti. Kalau misalkan kita menggunakan manual product selection, nanti kita bisa memilih di sini ya. Kita pilih manual dulu, maka di sini nanti kita bisa memilih produknya. Ya, ini kan suggested-nya itu menggunakan LTU Rocket ya. Kalau misalkan kita mau memilih, kita bisa pilih yang lain di sini. Kita ada disediakan untuk frekuensi yang bekerja itu 900 MHz, kemudian ada 2,4, 5 dan 60. Kita misalkan menggunakan yang 2,4 misalkan. Kita tinggal klik saja, maka yang 2,4 itu yang direkomendasikan yang ada itu adalah menggunakan Rocket. Ya, di sini ya. Kita menggunakan Rocket ya dengan anten 15 dBi 120. Nah, kita juga bisa menggunakan ini, bisa diganti juga, misalkan saya mau menggunakan 16 dBi 90 misalkan. Nah, itu juga bisa. Ya. Nah, untuk yang kliennya di sini kita juga bisa menggunakan ini yang sudah direkomendasikan yang kira-kira sesuai dengan yang di pusat atau yang di access point. Jadi untuk kliennya atau stationnya ini sudah disediakan. Kita bisa menggunakan nano beam, bisa menggunakan power beam. Katakanlah saya mau menggunakan power beam ya. Power beam, maka hasilnya nanti akan seperti ini ya. Kita bisa simulasikan di sini. Oh, kalau saya menggunakan Rocket ya dengan 16 dBi dengan coverage-nya 90, kita dengan kliennya saya menggunakan power beam, maka saya akan mendapatkan kapasitasnya jaraknya 8,1 km dengan kapasitas bandwidth yang bisa dibawa maksimal itu 39 Mbps. Ingat di sini juga untuk towernya kita bisa setel ya, kita bisa atur untuk tower ketinggian yang di pusat itu berapa. Misalkan saya punya tower 50 atau 45 begitu ya katakanlah ya. Nah, misalkan segini saya punya 45. Sedangkan yang di klien nah, karena ini posisi untuk konturnya berada di ketinggian, misalkan saya taruh katakanlah menggunakan pipa di sini. Pipa itu kan 6 meter, 6 kali 3 biasanya 18 begitu ya. Katakanlah 17 misalkan. Nah, saya taruh di sini misalkan. Karena apa? Ketinggian ini juga berpengaruh untuk kecepatan transfer datanya. Karena di sini ada beberapa hal ya pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jarak. Kalau kita lihat di situ adalah ada distance to site itu 3,8 km. Kemudian ada line of sight, itu jaraknya untuk line of sight-nya itu 46 meter, 46,6 meter ya. Kemudian ada namanya Fresnel ya. Ada namanya Fresnel. Jadi Fresnel itu adalah ini. Ini adalah Fresnel. Ada lingkaran di olive-nya ini Fresnel. Atas bawahnya ini adalah Fresnel zone. Ya. Ini kalau kita menggunakan anten dengan sektoral ya, yang 16 dBi. Nah, ini untuk simulasi PTMP. Jadi untuk simulasi yang PTMP itu memang untuk di pusat itu kita menggunakan access point yang bisa ke multi point ya. Jadi bisa diterima di beberapa area. Seperti ini contohnya. Kalau misalkan kita mau hapus kemudian kita akan ganti misalkan ya. Kita akan hapus dulu. Kemudian kita akan tambahkan, kita akan menggunakan PTP link misalkan seperti ini ya.
Jadi yang tadi kita kan menggunakan yang point to multi point ya. Makanya di access pointnya atau di pusatnya itu dia menggunakan yang ringnya itu coveragenya itu lebih dari 90 derajat ya, 90 derajat, 45 atau sampai dengan 120 derajat supaya dia bisa ditembak dari segala penjuru. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang PTP link ya. Jadi kalau kita menggunakan yang PTP link, kita bisa coba kita taruh antennya di sini ya. Kemudian langsung nanti di sini PTP linknya, katakanlah saya akan taruh untuk kliennya itu agak jauh ya, agak jauh, misalkan saya taruh di sini, misalkan di ujung sini misalkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ya, dengan jarak sekian, kalau kita lihat jaraknya 9,2 ya. Kita atur dulu antennya ketinggiannya. Saya punya tower di sini, kebetulan di saya menggunakan tower. Kemudian untuk di kliennya saya menggunakan pipa sepanjang hanya 16 ya. Nah, ini nanti disesuaikan saja pipanya dengan simulasi kita ini. Nah, di sini sekali lagi kita bisa pakai manual production, kita bisa pilih ya yang 2,4, katakanlah saya pakai power beam misalkan. Ya, power beam misalkan. Kemudian yang kliennya juga saya menggunakan yang power beam misalkan. Nah, di sini ada power sama channel width-nya juga bisa kita ganti-ganti. Misalkan saya mau menggunakan yang 25 dBm dengan channel width-nya 40 misalkan. Yang di sini juga saya mau ganti 25 dBm dengan channel width-nya 40 misalkan. Maka di sini untuk hasil simulasinya kita bisa mendapatkan kecepatan transfernya, kecepatan bandwidth-nya itu bisa sampai dengan 184 Mbps. Nah, kita bisa otak-atik di sini teman-teman ya. Kita bisa otak-atik di sini, kliennya menggunakan apa produknya, kemudian untuk masternya kita menggunakan apa produknya, kita bisa otak-atik di sini. Nah, mungkin ini adalah aplikasi yang cukup membantu untuk mendesain jaringan WAN kita sebelum kita benar-benar membeli produk dan memasangnya di lapangan. Kita bisa mensimulasikannya terlebih dahulu di sini. Kira-kira bandwidth yang akan kita lewatkan itu berapa, disesuaikan dengan perangkat yang akan kita beli. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang akan membangun jaringan wireless. Mungkin ini saja video, silahkan di otak-atik sendiri untuk simulasi ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.